saat kita tidur. Kalau saat kita tidur butuh penjelasan lebih dalam, makanya Allah jelaskan. Kalau soal di saat kita mati dimegang nyawa kita oleh Allah, tak perlu dijelaskan, sudah jelas. Tapi di saat kita tidur nampaknya belum begitu jelas, makanya Allah lanjutkan dan Allah gambarkan secara detail apa yang terjadi di setiap malam. Terus Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umur itu mahal. Karena setiap malam proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil hidup. Makanya kalau kita bangun dan kita merasa atau kita membuka mata, melek mata, kita melihat masih ada di ruang kamar kita, berarti Allah masih berikan umur. Bisa jadi satu saat kita tidur, begitu melek mata, ternyata yang di hadapan kita mungkar nakir. Cuba bagaimana terbayang setiap malam proses menghadapi kematian. Kita bangun tidur, kita baca sebuah doa yang kita hafal. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Judul doa, doa bangun tidur. Tapi isi doa tidak ada kata bangun tidur. Tidak ada kata Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Tapi justru yang ada istilah mati dan hidup kembali. Apakah pernah Bapak Ibu merasakan dan memahami doa yang selama ini kita baca dan kita hafal? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Sama juga dengan doa tidur. Judulnya doa tidur, tapi isinya tidak ada kata tidur. Justru yang ada Bismikallahumma ahya wa amut. Di riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Di riwayat Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau boleh saya singkatkan doa ini,
Bismillah, saya mati. Itu yang kita ucapkan setiap mau tidur. Tapi kira-kira kita sadari enggak kata itu? Memang kita siap mati? Sampai kita mengucapkan Bismillah, Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Ketika saya baca doa ini membuat saya penasaran. Kok judul doa, doa bangun tidur, doa tidur. Tapi sama sekali saya tidak menemukan istilah tidur atau istilah bangun di dalam dua doa tersebut. Membuat saya berfikir, ada apa di setiap malam? Apa yang terjadi kepada diri kita setiap malam? Saya menggali dan mencari tahu. Mudah-mudahan bisa terjawab penasaran saya. Saya dapat doa yang kedua, doa bangun tidur. Doa yang umum yang dihafal oleh banyak umat Islam, doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ada satu lagi doa, tapi sedikit sekali umat Islam di Indonesia mengetahuinya atau apalagi menghafalnya. Yang bunyinya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Cuba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Yang artinya membuat saya tambah kaget. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Ini doa bangun tidur. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kalau kata kembali berarti ruh kita pergi sebelumnya. Ruh kita ke mana di saat kita tidur? Dan memberikan afiat di jasadku, bangun sehat wal afiat. Wa adzina li bi dzikrih, mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Kita bangun, masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa tahajud, masih bisa ngaji, masih bisa berlangkah datang ke masjid. Wallahi itu semua atas izin Allah. Allah yang mengizinkan. Jadi jangan ada yang merasa diri sudah hebat karena dia bisa menjaga kesalehannya. Kesalehan yang kita jaga, Allah yang memberikan karunia-Nya. Bukan karena kita orang hebat. Padahal judul doa ini sama judulnya doa bangun tidur. Tapi justru istilahnya malah ada kata ruh kembali. Mulai saya berfikir, menhayati, merenungkan, ada apa ya Allah terjadi setiap malam. Saya gali dan cari tahu. Barangkali bisa mendapatkan jawapan yang memuaskan.
sampai menemukan hadis dan doa termasuk doa tidur. Jadi hasil dari apa yang saya galikan dan cari, ternyata doa bangun tidur ada dua dan doa tidur pun ada dua. Tapi sayang sekali yang dihafal oleh umat Islam cuma satu doa bangun tidur. Yang saya baca tadi, Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusyur, dan satu pula doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang saya menemukan hadis yang sahih doa tidur dan maknanya sangat dalam. Bahkan menambahkan penasaran dan membuat saya kaget. Dan setiap saya baca doa itu, saya tidak bisa menahan nangisnya. Dan di saat saya pimpin istri, sambil betul-betul menghayati maknanya, istriku pun ikut menangis. Doa tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Doa sedikit panjang, tapi demi Allah sangat dalam. Ikuti saya. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'ahu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya berbaring. Dengan namamu ya Allah saya menangkat. Artinya bangun. Dengan namamu ya Allah saya berbaring. Dengan namamu ya Allah saya bangun atau angkat. Sekiranya Allah menahan nyawaku, rahmatilah. Sekiranya Allah menahan nyawaku, rahmatilah. Dan seandainya melepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang salih. Setiap malam proses menghadapi kematian. Sekiranya nyawaku dipertahankan, fantas di doa yang tadi ada kata kimbali ruh, dan di sini ada kata dipertahankan nyawaku. Rahmatilah, karena semua orang yang mati mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai saya berfikir lagi,
ingin mencari jawaban yang lebih sempurna, yang bisa menjawab penasaran saya gali lagi, cari tahu lagi. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Di dalam buku fikih maupun buku hadis. Subhanallah, ketika saya saat membaca Al-Quran, seperti biasa wirid, baca rutin tilawah. Dan ini ceritanya kapan? Waktu saya masih sekolah SMP. Waktu saya masih di Madinah. Saya baca bacaan rutin. Walaupun waktu itu alhamdulillah sudah hafal Quran. Saya baca, sumpah sekian waktu saya cari, tidak dapat terjawab. Subhanallah, ketika satu hari saya sedang membaca tilawah sampai kepada surah Az-Zumar, surah 39. Dan ketika saya lagi membaca sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di saat saya baca ayat ini, tidak terlalu perhatikan. Saya lanjut ayat berikutnya. Begitu saya baca ayat berikutnya, terasa ada semacam tusuk di hati. Langsung saya sadar. Saya kembali kepada ayat yang tadi. Saya baca. Saya balik lagi, baca lagi. Saya balik lagi, baca lagi. Oh, ini jawabannya yang selama ini saya cari. Ayat 42. Ini menjadi PR untuk Bapak Ibu. Pulang ke rumah, kalau bisa fotokopi ayatnya, sama terjemahannya, dan simpan di dinding kamar. Karena ini ayat, kalau belum bisa menyadarkan kita, sayang sekali hatinya sudah mati. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 42. Kita sedikit baca. Ada enggak yang bawa terjemahan Quran atau dari HP-nya? Bisa enggak dibacakan? Bacakan terjemahannya. Saya ingin jemaah sekalian sedikit kita hayati, tidak lama-lama, dan saya akan akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, satu. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya. Itu sudah jelas. Tak perlu dijelaskan kan? Kalau kita mati, yang memegang nyawa kita siapa? Allah, sudah clear. Terus yang kedua, lanjut. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Berarti Allah memegang nyawa kita berapa kali?
Dua. Saat kita mati, meninggal dunia, dan di saat kita tidur. Kalau saat kita tidur, butuh penjelasan lebih dalam. Makanya Allah jelaskan. Kalau soal di saat kita mati, dimegang nyawa kita oleh Allah, tak perlu dijelaskan, sudah jelas. Tapi di saat kita tidur, nampaknya belum begitu jelas, makanya Allah lanjutkan dan Allah gambarkan secara detail apa yang terjadi di setiap malam. Terus, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. tidur, Allah megang nyawa saat tidur, dan dia bisa jadi kemungkinan besar dibertahankan nyawanya kalau sudah ditetapkan kematiannya. Dibangunin tahajud, dibangunin subuh, sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dibertahankan nyawanya oleh Allah. Berarti yang sudah jelas dan pasti nyawa kita dibertahankan oleh Allah, dicabut oleh Allah, dimegang oleh Allah, itu sudah pasti. Yang belum pasti apakah kembalikan atau tidak. Makanya tadi saya bilang apa di awal acara, di awal tausiah. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil hidup. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati? Karena pasti dimegang nyawa kita oleh Allah di saat tidur. Tapi yang belum pasti apakah dilepas kembali atau tidak. Terus, Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Selamat Bapak Ibu. Masih punya umur. Selamat masih punya umur. Setiap malam saya tidur, selalu saya minta maaf sama istri. Dan saya selalu berkata, kemungkinan besar malam perpisahan. Maafkan saya. Mungkin selama ini saya belum bisa jadi suami yang baik. Jadi imam yang baik untuk kamu. Maafkan. Malam perpisahan. Saya selalu usahakan sesuai ajaran Islam, kalau mau tidur, usahakan dalam keadaan wudu. Kenapa? Bisa mati. Kemungkinan besar mati. Kalau dalam keadaan wudu, mudah-mudahan husnul khatimah. Apalagi saya awali dengan habis wudu, saya salat 2 rakaat sunnah wudu, 2 rakaat mukaddimah witir, 1 rakaat witir. Baru saya tidur. Saya dapat bangun, masih ada waktu belum azan subuh, baru saya tahajud. Tapi tidak boleh witir lagi, karena sudah witir duluan. Seandainya tidak punya umur lagi, sudah tahajud duluan, sudah witir duluan, dan tertulis nama kita ahli witir. Bahkan Rasulullah menwasiatkan sahabatnya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ada hikmah. Umar bin Khattab ditanya, kenapa suka jaga witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Tahajud apa-apa belakangan. Tidur, santai, bangun, masih ada waktu, silahkan tahajud. Kalau tidak ada waktu, berarti sudah tertulis nama kita ahli witir. Innallaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, dan jagalah witir. Tapi juga Bapak Ibu, ujung ayat itu sangat menarik perhatian dan sangat mengajarkan untuk apa
Cuba Allah tutupi ayatnya dengan firman, Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Subhanallah. Pas banget. Diakhiri dengan kata yatafakkarun. Bukan yu'minun. Bukan yattaqun. Bukan ya'lamun. Bukan ya'malun. Tidak cocok. Yang paling cocok kata yatafakkarun. Setiap malam apa yang terjadi, proses menghadapi kematian, dan itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pernah enggak Bapak Ibu berfikir? Kita selama ini kan hafal doa tidur, hafal doa bangun tidur. Pernah enggak berfikir? Makanya kalau kita tidur malam hari, ucapin kata ikhlas dan memaafkan semua orang yang pernah menzalimi kita. Semua orang yang pernah salah sama kita. Semua orang yang menghina kita. Semua orang yang memfitnah kita. Semua orang yang berkata-kata jelek terhadap kita. Yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, maafkan semuanya. Seandainya malam itu meninggal dunia, insya-Allah pula kita dapat dimaafkan oleh Allah karena kita suka memaafkan semua manusia. Apalagi kalau diawali tidur kita dengan baca ayat kursi. Subhanallah. Satu ayat, tapi jaminan masuk surga. Apalagi kalau bisa menambahkan surat Al-Mulk Tabarak. 30 ayat. Jaminan selamat dari siksa kubur. Kita baca. Mohon maaf tidak bisa baca, masih bisa dengar. Simak. Sekarang HP sudah ada isinya 30 juz Al-Quran. Tinggal buka YouTube-nya. Murattal surat Tabarak Al-Mulk. Dengar. Sambil di tempat tidurnya. Berbaring. Dengar ayatnya. Hayati maknanya. Dengar baik-baik. Pahalanya sama. Yang baca maupun mendengar. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Selesai tidur, dan kalimat terakhir yang kita ucapkan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Boleh kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa jadi kalimat ini yang kita ucapkan benar-benar terakhir dan tidak sempat lagi kita ucapkan. Begitu bangun, buka mata, oh, ada di ruang tidur, masih di kamar, masih di atas kasurnya. Alhamdulillah. Saya suka baca, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terasa ucapan Alhamdulillah benar-benar dari dalam hati. Terasa keindahan ucapan Alhamdulillah karena baru saja Allah selamatkan kita dari kematian. Jemaah sekalian, mohon doa restu. Itu cara yang kita selalu tanamkan dan ajarkan kepada semua santri-santri kita. Bukan hanya sebatas hafal Al-Quran, tapi bagaimana bisa sambungkan ayat Quran dengan doa sehari-hari. Supaya mereka ketika baca doa sehari-harinya, dia tahu mana ayatnya, mana surahnya, mana petunjuknya,
bagaimana kita proses menghayati dan mendalaminya. Dan saya yakin kalau bapa ibu pulang akan terbawa keindahan doa ini, dan nanti malam saya yakin akan bapa ibu bisa baca doa ini dengan terasa di hati. Kalau boleh saya usulkan, nanti pulang bisa buka, cari di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Ada Syekh terkenal banget, Syekh Google. Semua serba bisa, semua serba ada. Tinggal kita ketik doa tidur, pasti muncul ada dua. Bismikallahumma amutu wa ahya, dan yang kedua Bismika Rabbi, yang cukup panjang, tak apa-apa difotokopi sama artinya, atau bisa diambil kopi dari HP dan kita simpan. Setiap mau tidur tinggal buka fotonya dan kita baca. Agak panjang, tapi insyaAllah kalau kita biasa rutinkan, insyaAllah bisa hafal. Tidak susah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadak as-salihin. Tapi doa itu benar-benar menartikan, memaknai ayat yang kita sama-sama belajarinya dan kita fahami. Mohon doa restu menjadi impian dan cita-cita untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, tapi mampu membawa akhlakul Quran dan menhayati sebagaimana Bapak Ibu pagi hari ini sudah menhayati walaupun 1 ayat. Tapi saya yakin 1 ayat yang sama-sama kita hayati bersama serta doanya, pasti kita akan sudah tahu dan kita fahami betul ternyata betapa Al-Quran ini mempengaruhi kualitas iman. Dan saya yakin Bapak Ibu saat mendengar ini pasti hatinya akan terasa dan menambah keyakinan dan iman kepada Allah, dan kita akan mampu menjaga doa dan bisa menhayati ayat-ayat walaupun kemampuan kita terbatas. Tak apa-apa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Apalagi habis kemarin saya diuji dan ditusuk, saya tingkatkan lagi doa dan saya bilang, ya Allah, jangan dulu ya Allah, tak boleh saya mati ya Allah, belum selesai tugas. Izinkan saya melanjutkan perjuangan sampai mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Itu selalu doa saya. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan mau jalan, sudah jalan. Dan sudah alhamdulillah melahirkan dan mencetak ratusan para penghafal Al-Quran. Dan kita bisa melihat perjuangan bersama tim RCTI, acara Hafiz Indonesia. Dan selain-lain acara-acara Hafiz Indonesia, banyak perjuangan dan melahirkan dan membangun beberapa lokasi menjadi pesantren, rumah tahfiz, dan semua program ini murni dari bantuan dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tidak ada bantuan dari Arab. Dan saya bukan keturunan Raja Salman. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan jamaah bisa kita mewujudkan, membangun beberapa tempat, mendapatkan wakaf, dan kita terus kelola dengan maksimal untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan insya Allah tujuan kita membangun 100 markas yang sudah ada di Bandung, di Jatiluhur, di Cicalengka, di Lombok, di Bali, di Surabaya, dan juga ada beberapa daerah di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan insya Allah di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, dan kita akan terus memperjuangkan. Insya Allah besok saya ke Surabaya dan akan lanjut insya Allah ke Ternate dan juga ke Tidore dan seterusnya di Palu, dan insya Allah terus kita memperjuangkan, karena saya percaya dan saya lihat ahlul batil yang membawa kebatilan
musuh Islam, musuh Al-Quran, bekerja keras, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan fisiknya, bahkan menghabiskan hartanya untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Kita pula tidak boleh kalah sama mereka. Kita harus menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta untuk kita bangkitkan Al-Quran dan kita jadikan Indonesia negara para penghafal Al-Quran. Makanya saya tidak pernah mengenal lelah dan capek. Habis ditusuk, saya langsung perintahkan panitia, antarkan saya ke masjid untuk saya lanjut. Baru ini habis luka, masih dijahit, masih basah. Mereka khawatir mau antar saya ke hotel. Saya bilang lebih baik saya mati di masjid daripada mati di hotel. Saya lanjut habis maghrib. Kejadiannya sore hari, habis maghrib saya isi acara, habis isya saya isi tabligh akbar, dan besoknya pagi saya masih lanjut dan kembali ke Jakarta, terus beraktivitas kembali dan tidak ada istirahatnya. Karena saya percaya dan yakin dunia bukan tempat istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kesusahan, dalam kecapian, dalam kelelahan, dan tidak ada istirahatnya. Kapan istirahat kita? Kalau sudah di dalam surga. Kalau sudah di surga, istirahat selama-lamanya. Tidak ada tugas lagi. Selama masih di dunia, mohon Bapak Ibu jangan kalah sama orang munafik. Jangan kalah sama musuh-musuh kita. Kalau musuh-musuh Islam dan musuh Al-Quran, mereka berjuang dan niat mereka menghancurkan Islam dan menghancurkan kita umat Islam. Kita juga akan memperjuangkan Islam, tapi kita tidak ada niat buruk menghancurkan mereka. Kita justru membawa akhlak Nabi Muhammad dan supaya kita sibarkan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan mereka bisa tersuntuh rahmatan lil alamin. Allah buka hidayah kepada mereka. Kita tidak ada niat buruk walaupun sama musuh kita. Mudah-mudahan program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi mudah-mudahan menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan mudah-mudahan semua bisa jadi kita gagal menghafal Al-Quran, tapi insya Allah dengan kita memperjuangkan Al-Quran, insya Allah tertulis nama kita yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Orang yang mendapat syafaat Al-Quran bukan harus hafal, tapi orang yang memfasilitasi para penghafal ikut pula mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Semoga semua perjuangan kita menjadi saksi baik, menjadi amal salih dan sedekah jariyah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa, izinkan sebentar aja panitia menyampaikan program kami, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama menjadi akhir majlis. Insya-Allah habis panitia menyampaikan, insya-Allah saya akan tutup doa. Saya izin dan mohon maaf. Jangan ke mana-mana, sesaat lagi kami kembali.